Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya R. Dadang Rahmadi Subagja, Kepala SMP N1 Gebang, akan menyampaikan rencana aksi perubahan. Adapun rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan yaitu pengadaan ruang multifungsi, di mana ruang ini bisa digunakan sebagai gedung olahraga, bisa juga digunakan untuk panggung budaya atau untuk kegiatan pentas seni. Jadi dari dua fungsi, baik gedung olahraga dan ruang atau gedung panggung budaya, itu bisa diadakan dalam satu tempat atau dalam satu ruang. Di mana konsep saya bahwa gedung olahraga ini bisa digunakan untuk kegiatan olahraga, seperti misalnya untuk kegiatan bulu tangkis, kemudian voli, juga bisa digunakan untuk kegiatan futsal. Nah, bagaimana supaya bisa digunakan untuk panggung budaya? Biasanya kalau gedung olahraga itu tertutup supaya lebih nyaman untuk misalnya tidak terkena banyak angin atau angin terlalu besar sehingga harus tertutup, seperti misalnya untuk kegiatan bulu tangkis. Akan tapi kalau digunakan untuk panggung budaya secara ruangan yang ada, itu mungkin terbatas. Oleh karena itu, bagaimana supaya gedung ini atau ruangan ini bisa juga digunakan sebagai panggung budaya. Dengan demikian, maka saya berpikir bagaimana supaya bisa digunakan untuk sebagai panggung budaya secara luas, tidak hanya terbatas pada ruangan tersebut, karena di samping gedung olahraga itu ada lapangan yang cukup luas untuk lahan untuk area untuk penonton. Oleh karena itu, maka ada sisi gedung itu dirancang bisa tertutup dan terbuka. Artinya bisa dibongkar pasang, sehingga ketika digunakan untuk gedung olahraga, maka gedung ini dalam posisi tertutup. Sedangkan ketika akan digunakan untuk panggung budaya, maka ada sisi yang menghadap kepada lapangan yang luas, itu dibuka. Itu rencana yang akan saya lakukan. Adapun tujuan dari pengadaan sarana prasarana ini adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam bidang olahraga dan kesenian, memfasilitasi pengembangan sarana prasarana ekstrakurikuler. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu mengadakan rapat dan sosialisasi program kepada seluruh warga sekolah. Saya jelaskan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan, saya sampaikan kepada seluruh warga sekolah supaya diharapkan seluruh warga sekolah bisa mendukung dan memberikan dukungannya, mensupport, sehingga rencana aksi perubahan ini bisa tercapai atau bisa dilaksanakan. Kemudian langkah selanjutnya itu pembentukan tim. Dalam pembentukan tim ini, saya akan memberikan pemberdayaan kepada tim bagaimana supaya tim ini bisa
mendukung, bisa melaksanakan secara baik, memberikan support kepada dalam kegiatan rencana aksi perubahan ini. Setelah terbentuknya tim, maka saya akan mengundang tim untuk mengadakan briefing. Bagaimana saya di situ akan memberikan penjelasan secara lebih rinci, dan kemudian di samping itu tentunya dari mereka diharapkan ada masukan-masukan untuk keterlaksanaan, untuk kesempurnaan rencana aksi perubahan ini. Saya nanti akan memberikan kepercayaan pada mereka, memberikan motivasi dan semangat supaya bisa melaksanakan, supaya rencana aksi ini bisa terlaksana dengan baik. Setelah mengadakan briefing dengan para tim, memberikan kepercayaan, motivasi dan semangat pada mereka, tentunya ini perlu dipikirkan bagaimana untuk mencari sumber dananya. Oleh karena itu, saya akan mengadakan rapat dengan komite sekolah. Pada kegiatan rapat ini, saya sampaikan apa yang akan saya laksanakan bersama tim dan bersama seluruh warga sekolah, supaya sekolah ini lebih maju dengan adanya pengadaan fasilitas yang lebih baik. Kemudian setelah merapat dengan komite sekolah, maka kita merencanakan bagaimana kita bicarakan bagaimana untuk mencari sumber dananya. Maka langkah berikutnya adalah mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa, di mana pada kegiatan sosialisasi kepada orang tua siswa ini saya hanya menyampaikan program, hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami dari pihak sekolah, dan kemudian selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada komite sekolah untuk memikirkan bagaimana untuk pengadaan sarana prasarana gedung olahraga ini dan sekaligus panggung budaya untuk kemajuan sekolah, untuk pengembangan peserta didik, untuk meningkatkan kompetensi putra-putri dari orang tua siswa. Setelah itu mudah-mudahan kita akan selanjutnya melaksanakan rencana aksi perubahan, dan dalam waktu beberapa lama, mungkin dalam beberapa bulan, kemudian setelah itu diadakan evaluasi. Nah, yang tentunya pelaksanaan rencana aksi perubahan ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya selaku kepala sekolah, beserta warga sekolah, guru-guru dan staf TU, juga komite sekolah. Nah, ini adalah metrik rencana aksi perubahan. Yang pertama adalah rapat dan sosialisasi dengan warga sekolah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023, kemudian pembentukan tim itu tanggal 3 Oktober 2023, kemudian mengadakan briefing dengan tim pada tanggal 4 Oktober 2023. Kemudian tentunya di dalam briefing ini saya memberikan kepercayaan, motivasi dan semangat pada mereka, kepada tim. Kemudian mengadakan rapat dengan komite sekolah pada tanggal 7 Oktober 2023, kemudian mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa, direncanakan pada tanggal 14 Oktober 2023. Kemudian pelaksanaan program tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama, beberapa bulan, saya memperkirakan bulan Oktober dan selesai pada bulan Desember 2023. Kemudian pada bulan Januari akan dilakukan evaluasi. Demikian penyampaian rencana aksi perubahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.